bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu tentang berkat. Setiap orang pasti rindu untuk diberkati, karena melalui berkat yang Tuhan berikan, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Tepatnya tema firman Tuhan pada saat ini adalah berkat mengutamakan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya mengutamakan Tuhan. Arti daripada mengutamakan Tuhan adalah mendahulukan Tuhan, atau Tuhan lebih penting dari apapun. Sekali lagi, Tuhan lebih penting dari apapun. Bagi murid-murid, Tuhan lebih penting dari apapun. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan, Tuhan sendiri berkata bagaimana murid-murid menjadikan Tuhan itu lebih penting dari apapun. Tuhan mengerti bahwa murid-murid sudah meninggalkan rumahnya, sudah meninggalkan saudaranya, sudah meninggalkan orang tuanya, sudah meninggalkan ladangnya atau milik kepunyaan harta yang dia punyai. Kenapa dia lakukan? Karena bagi murid-murid Tuhan itu lebih penting dari apapun. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, dan Tuhan berkata bahwa orang yang menjadikan Tuhan lebih penting dari apapun, maka Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan, berkat yang luar biasa. Bahkan Tuhan berkata dia akan menerima 100 kali ganda, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, jangan ragu mengiring Tuhan, jangan ragu melayani Tuhan, jangan ragu melayani pekerjaan Tuhan. Utamakan Tuhan, jadikan Tuhan lebih penting dari apapun. Kita harus mendahulukan Tuhan, supaya kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita sudah melihat kejadian atau sesuatu yang terjadi bila kita berkendaraan di jalan raya. Bila ambulans lewat, maka mobil yang lain pada menyingkir. Kenapa mereka menyingkir? Karena itulah peraturan di jalan raya. Bila ambulans lewat, maka dia harus diutamakan, didahulukan. Mungkin kita juga pernah melihat mobil polisi yang sedang berdinas, yang sedang bekerja lewat. Dia memakai sirine, maka mobil yang lain semuanya menyingkir. Kenapa mereka menyingkir? Karena mereka mengerti bahwa mobil polisi itu harus diutamakan. Mungkin kita juga pernah melihat mobil damkar yang sedang lewat, memakai sirine yang panjang, dia menarik lampu. Maka mobil-mobil yang lain, mereka semuanya pada menyingkir. Kenapa seperti itu? Karena mereka harus diutamakan, didahulukan. Karena ada tugas penting yang mereka kerjakan. Itu terjadi dan itu dilakukan karena itulah undang-undang yang dibuat, yang diatur di jalan raya. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan bagi kita kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita mengerti, kita tahu. Rupa-rupanya saudara, kita harus mengutamakan Tuhan. Menjadikan Tuhan lebih penting dari apapun. Lebih penting dari segala-galanya. Lebih penting dari apa yang kita punya. Dari apa yang kita miliki. Jangan sesuatu itu menjadi penghalang bagi kita untuk kita mengutamakan Tuhan. Bila itu terjadi, berarti itu sudah menjadi
berhala di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan atas pertanyaan daripada murid-murid, dan Tuhan berkata, karena engkau mengutamakan aku, maka aku tidak akan membiarkan engkau, tapi aku akan memberkati engkau. Memberkati dengan luar biasa. Berkat yang aku berikan adalah berkat yang sempurna, yaitu 100 kali ganda. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan tentang orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dalam kelakuannya, bagaimana mereka mengutamakan Tuhan. Saya akan membaca dari kitab Daniel. Kita akan melihat tentang kehidupan Sadrak, Mesakh, dan Abednego dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali, perhatikan, kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, kita melihat orang-orang muda, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, bagaimana mereka di dalam kehidupannya mengutamakan Tuhan. Waktu raja membuat suatu peraturan, membuat suatu titah, membuat suatu perintah bahwa bila bunyi-bunyian dibunyikan, maka harus menyembah kepada patung. Tetapi Sadrak, Mesakh, dan Abednego, mereka tidak mau. Mereka melanggar titah raja, tidak mengindahkan. Kenapa tidak mengindahkan? Karena tidak seperti itu yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Seandainya mereka menyembah patung yang dibuat oleh raja, berarti mereka lebih mengutamakan kenyamanan, lebih mengutamakan keselamatan secara jasmani, lebih mengutamakan perintah raja, perundang-undangan media Persia yang dibuat oleh manusia, daripada peraturan-peraturan, daripada kebenaran firman Tuhan yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Maka dari itu mereka tidak mengindahkan, karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Mereka hidup oleh karena siapa, mereka ada oleh karena siapa, mereka bisa sampai di Babel oleh karena siapa, mereka selamat di Babel oleh karena siapa, oleh karena Tuhan. Dan mereka belajar dari itu, dan mereka mengambil sikap bahwa dalam segala hal apapun, dan apapun yang menjadi taruhannya, apapun yang akan menjadi ganjarannya, mereka harus tetap mengutamakan Tuhan. Mereka tidak mau mengindahkan titah yang dibuat oleh raja. Kenapa? Karena mereka mengutamakan Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-30 tadi, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menyuruh dan Tuhan menjamah hati raja. Tuhan menceritakan, membuka mata raja dari hal keajaiban yang Tuhan kerjakan. Mereka tidak terbakar walau dimasukkan ke dalam api. Dari situ raja baru mengerti bahwa ada yang harus dihormati, bahwa ada yang harus disembah, yaitu Tuhan. Dan raja berkata kepada semua orang-orang yang hidup pada saat itu di bawah kerajaan daripada kerajaan Babel, bahwa mereka harus menghormati Tuhan. Dan di samping itu, bahwa raja
memberikan berkat kepada Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka diberikan kedudukan yang tinggi. Haleluya. Bukankah itu yang dicari? Suatu karir yang bertambah, yang menanjak. Dan itu ada di dalam berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengutamakan Tuhan, yang menjadikan Tuhan lebih penting dari apapun. Dan yang kedua, masih dari kitab Daniel, kita akan melihat dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dan 29. Daniel pasal 6 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Bersama itu berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ayat 9. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ini kita lihat dalam firman Tuhan. Daniel dia mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan lebih penting dari apapun. Ketika dikeluarkan undang-undang bahwa harus menyembah kepada patung Raja Darius, maka Daniel tidak memindahkan, tidak melakukan, tidak tunduk, turut serta. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Daniel ini dia kembali seperti biasa yang dia lakukan, kembali ke rumahnya, dia menyembah Tuhan 3 kali sehari, dia berlutut, dia berdoa memuji Tuhan. Dan orang-orang mengadukan Daniel. Kenapa? Karena Daniel mengutamakan Tuhan. Daniel mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan itu diutamakan oleh Daniel, maka Daniel ditangkap dan dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi di gua singa pun Tuhan sanggup menolong Daniel, melindungi Daniel. Tuhan lebih berkuasa dari Raja Darius. Tuhan lebih berkuasa daripada singa-singa. Sehingga semuanya duduk diam, terpaku. Walaupun Daniel ada di tengah-tengah singa-singa itu. Kenapa? Karena ada Allah yang hadir pada saat itu di gua singa itu. Dan kita lihat waktu Raja Darius melihat itu, dia memasyurkan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Rupa-rupanya kalau kita mengutamakan Tuhan, maka nama Tuhan akan dimasyurkan. Dan melalui kita mengutamakan Tuhan, nama Tuhan dimasyurkan, dan Tuhan pun akan memasyurkan kita. Melalui apa? Melalui berkat yang dia berikan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut dan gentar mengutamakan Tuhan. Raihlah berkat-berkat Tuhan, bukan dengan kekuatan dan gagah kita, tetapi dengan kita mengutamakan Tuhan. Campur tangan Tuhan akan mengalahkan segala halangan dan rintangan. Pertolongan Tuhan lebih besar dari hambatan yang kita temui, yang kita jumpai, untuk menghambat berkat itu bagi kita. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tetap setia, maju dalam Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Karena ada berkat bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan sebagai ayat penutup, ayat yang terakhir di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang muda, yaitu Timotius. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Alasannya apa? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Paulus berkata dan memberi perkataan kepada Timotius, bagi kita, bagi semua
orang yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Kenapa kita perlu latih diri beribadah? Kenapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Kalau saya bisa katakan sesuai dengan tema firman Tuhan, beribadah itu artinya mengutamakan Tuhan. Seperti Daniel tadi, 3 kali sehari dia kembali ke rumahnya. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Dan kita perlu beribadah, kita perlu mengutamakan Tuhan. Kenapa kita perlu mengutamakan Tuhan? Karena Paulus berkata, melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan yang memberikan ilham bagi dia dari surga. Dia berkata dalam firman Tuhan, karena mengandung janji. Berarti orang yang beribadah, orang yang menerima janji. Janji dari siapa? Janji dari Tuhan. Kalau Tuhan berjanji kepada murid-murid, engkau akan aku berkati karena mengutamakan aku. Melalui kitab Timotius ini kita mengerti bahwa Tuhan juga berjanji bagi kita karena kita mengutamakan Tuhan. Dalam firman Tuhan berkata, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, untuk hidup yang sekarang. Berarti Tuhan berjanji untuk hidup yang sekarang, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menopang kehidupan kita. Dan untuk seterusnya dikatakan dalam firman Tuhan, maupun untuk hidup yang akan datang. Apa itu hidup yang akan datang? Keselamatan, hidup kekal. Bukankah itu kerinduan semua orang? Dan itu juga kerinduan kita. Di hidup yang sekarang ini kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, itu terjadi kalau kita mengutamakan Tuhan. Dan kalau kita meninggal, kita akan berkata seperti Paulus, untung. Kenapa? Karena kita menerima hidup yang kekal, yang datangnya daripada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Sekali lagi, orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang yang beruntung, bukan orang bodoh, bukan orang yang lemah, bukan orang yang rendah, tetapi orang yang beruntung. Karena orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang yang mulia di hadapan Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan, termulia nama Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan. Semoga renungan yang singkat ini memberkati kita semua. Puji Tuhan.